Hey guys, aku Marcella dan hari ini sesuai judulnya aku bakal bahas beberapa skincare yang sebaiknya nggak perlu kalian miliki. Selain buang-buang duit, sebenarnya mereka itu ya nggak terlalu ngaruh sih di kulit kalian. Aku tahu banget sih, emang skincare itu emang penting banget buat ngerawat dan menjaga kulit kita. Tapi ngapain juga kita beli skincare yang sebenarnya cuman ngeluarin duit lebih banyak aja, padahal kita bisa ganti skincare itu dengan skincare lain yang jauh lebih bermanfaat buat kulit kita. Udah penasaran? Kalau gitu langsung aja ya, kita bahas. Yang pertama, lip balm. Biasanya kalau bibir kita pecah-pecah nih, kering, pecah-pecah, terus bahkan sampai berdarah, abis kita pakai lip balm, pasti bibir itu langsung jadi lembab, terus enak banget, nyaman banget gitu kan. Cuman biasanya 1 atau 2 jam setelah pemakaian lip balm, ngerasa gak sih kalau bibir kalian tuh kering lagi dan butuh dipakein lip balm lagi? Nah, itu kenapa aku bilang lip balm itu salah satu skincare yang sebaiknya nggak kalian milikin. Karena waktu kita pakai lip balm tuh sebenarnya cuma kayak ngasih lapisan tipis kelembapan supaya bibir kita itu nggak kering. Nantinya kalau lapisan itu udah hilang dan menguap, ya bibir kita balik lagi deh jadi kering. Ada juga tuh beberapa kandungan yang ada dalam lip balm yang bikin bibir kita kering. Contohnya kayak mentol atau mint, bahkan sampai mineral oil. Itu tuh jenis-jenis kandungan yang bikin bibir kita makin kering, pecah-pecah. Kalau kalian pakai lip balm lagi, ya bibir kita kan pecah-pecah terus gitu loh intinya. Nah, kalau misalnya kalian pengen bibir kalian itu nggak kering-kering lagi, itu gampang. Caranya tuh yang pertama, banyak-banyakin minum air putih deh. Aku tuh udah sampai kayak onta ya, minum air sehari tuh bisa sampai 3 liter. Karena ya itu tadi, supaya bibirnya nggak kering. Terus coba deh kurangin kebiasaan kalian tuh jilat-jilatin bibir. Karena jilat-jilatin bibir tuh mirip banget kayak lip balm gitu. Jadi kayak kalian kayak ngasih lapisan kelembapan yang sebenarnya tuh fana gitu loh, bohong gitu loh. Dan kalau mereka udah nguap ya sama aja, nanti bibir kalian juga kering lagi. Aku sih nyaranin daripada kalian pakai lip balm, aku nyaranin kalian pakai petroleum jelly sih. Karena petroleum jelly itu bener-bener bisa ngelembapin bibir kalian daripada kalian pakai lip balm biasa. Yang kedua, lip scrub. Aku nggak bilang kalau scrub bibir itu nggak penting ya, karena gimana pun juga bibir sama kayak muka kita itu tuh perlu di scrub untuk menghilangkan sel kulit mati. Kalau misalnya sel kulit matinya dibiarkan menumpuk di bibir, nggak salah tuh kalau bibir kalian jadi kering, pecah-pecah, terus kehitaman tuh ya. Yang aku bilang nggak penting tuh lip scrubnya sendiri, karena lip scrub sebenarnya tuh dibuat dari 2 bahan, yaitu yang pertama tuh emollient, itu yang bikin bibir kita lembab, dan yang kedua tuh scrub atau exfoliant. Exfoliant itu yang nge-scrub, yang ngegeser, yang ngegosok sel kulit mati supaya bisa hilang. Nah, kedua bahan ini sebenarnya bisa kalian ganti sih pakai bahan-bahan yang ada di rumah. Nggak perlu kalian beli gitu di toko-toko skincare yang pakai mahal-mahal segala. Kalian tinggal ganti sama gula dan juga madu. Itu udah bagus banget. Kalau kalian nggak mau pakai gula atau pakai madu, kalian juga bisa pakai minyak sama pakai oatmeal sih. Itu udah paling enak banget nge-scrub bibir deh. Terus kalau kalian bener-bener nggak mau ngeluarin duit, ini yang aku lakuin setiap hari sih. Nggak setiap hari juga, maksudku setiap minggu setidaknya tuh 2 sampai 3 kali, yaitu nge-scrub bibir pakai sikat gigi. Jadi kalian abis nge-sikat gigi, ya sekalian aja nge-scrub bibir. Gampang kan? Gratis lagi, nggak perlu pakai duit. Yang ketiga, sheet mask. Ya, sheet mask semenjak kemunculannya gede-gedean gara-gara Korea itu, banyak banget sih yang suka pakai sheet mask. Siapa sih yang nggak suka pakai sheet mask? Aku aja sampai sekarang sebenarnya masih suka pakai sheet mask. Aku nggak nyaranin kalian beli sheet mask sih, karena ya walaupun sheet mask itu ngasih hasil yang instan ya, jadi muka kalian tuh bener-bener langsung cerah, langsung lembab gitu. Terus udah gitu gampang banget pakainya, tinggal disobek, dibuka, terus ditempelin ke muka, abis itu ntar dilepas gitu. Cuman sheet mask itu bener-bener ngotorin bumi yang pertama, karena bahan-bahannya tuh susah banget untuk didaur ulang, entah itu lembaran sheet masknya atau kemasannya. Dan kalaupun bisa didaur ulang, itu pasti lama banget. Ya sama aja kayak kalian tuh bener-bener ngotorin bumi lagi gitu. Yang kedua, waktu kalian pakai sheet mask, jadi bakalan ada suhu di muka kita tuh berubah karena ditutupin sheet mask gitu. Nah, suhu muka kita bakalan agak lebih panas. Sedangkan suhu itu adalah tempat terbaik bakteri itu untuk berkembang. Jadi nggak heran nih kalau misalnya abis kalian pakai sheet mask, ada tuh yang beruntusan merah-merah gitu ya. Itu tuh gara-gara ya sheet mask itu tadi yang membuat muka kita jadi agak lebih panas daripada yang seharusnya. Dan yang ketiga, kalau kalian sering banget pakai sheet mask,
lama-lama tuh yang sampai kering banget tuh sheet masknya, siap-siap deh, itu kulitnya pasti bakalan bermasalah. Karena begitu kalian pakai dari batas waktu yang ditentukan, sheet mask itu akhirnya bakal essence yang udah kita serap ke kulit itu dia bakal keluar dan menguap dari muka kita. Nah, itu yang bikin kulit bakalan jadi kering terus dehidrasi lagi. Jadi ya sama aja, percuma kalian pakai sheet mask kalau kayak gitu. Jadi kayaknya mulai dari sekarang aku nggak nyaranin kalian untuk beli sheet mask sih. Lagian ya, sheet mask itu di dalamnya essence. Lebih baik kalian beli essence beneran aja daripada beli sheet mask. Sheet mask harganya berapa sih? Paling murah sekarang 10.000, 5.000 gitu kan. Nah, kalau kalian beli essence, oke lah harganya 200.000, tapi bisa kalian pakai berkali-kali. Sedangkan sheet mask cuma bisa pakai sekali. Gila, rugi nggak sih? Rugi nggak sih? Itu loh yang aku mau kalian pikirin. Yang keempat, pore strip atau nose strip. Ya, itulah yang pokoknya yang buat ngangkat komedo itu loh. Kalian pasti tahu lah itu. Ya, sebenarnya menurut ahli kulit sih, pore strip itu bener-bener bisa ngangkat komedo. Tapi cuma sebentar. Maksudnya, emang komedo kita bakal keangkat, tapi sama aja ntar komedo juga bakal muncul lagi gitu. Jadi pore strip tuh nggak bener-bener bisa ngilangin komedo kalian gitu. Dan memang sih pakai pore strip itu apa ya, dia tuh emang bisa ngebuat pori-pori kita tuh tampak lebih ngecil dalam sekejap sih. Cuma ya begitu, pori-pori itu sebenarnya nggak bisa dikecilin lagi. Jadi ya cuma tampaknya aja kecil, besok juga udah gede lagi gitu. Kan percuma kan. Selain itu, waktu kalian cabut itu pore strip dari hidung kalian itu tuh apa ya, untuk kulit yang iritasi, gampang iritasi, apalagi yang tipis, gampang banget luka gitu. Ya walaupun lukanya nggak kelihatan benar-benar ada darah langsung keluar dari hidung kita gitu, enggak. Tapi lukanya tuh ya kecil banget, nggak kelihatan, dan sampai bikin hidung kita tuh merah, meradang gitu. Jangan deh, lebih baik jangan pakai pore strip deh kalau kayak gitu ya. Dan juga untuk kulit berjerawat. Jadi misalnya kayak hidung kalian ada jerawat gitu, lebih baik jangan pakai pore strip dulu deh, karena begitu kalian lepas itu pore strip, jerawatnya itu bisa makin meradang loh. Hati-hati deh. Daripada pakai pore strip, aku lebih nyaranin kalian untuk bersihin muka dengan benar. Caranya gimana? Pakai double cleansing. Aku udah ngebahas urutan pemakaian skincare yang benar ya. Kalian bisa cek di atas sini. Itu double cleansing pokoknya bener-bener penting banget untuk kalian, apalagi untuk kalian yang pengen ngebersihin komedo dan pori-pori. Yang kelima, sunscreen yang di atas SPF 30. Sunscreen itu emang penting banget untuk melindungi kulit kita dari sinar matahari, karena sinar matahari itu nggak cuma bikin kulit jadi kusam, kebakar, tapi juga bisa bikin penuaan dini tuh jauh lebih cepat gitu ya. Makanya sunscreen itu penting. Cuma yang aku nggak saranin untuk kalian adalah sunscreen di atas SPF 30 ya. Karena biasanya harganya juga pasti mahal dan kegunaannya sebenarnya sama-sama aja kayak SPF 30 gitu. Yang perlu kalian tahu, SPF itu nggak nentuin seberapa bagus sunscreen itu melindungi kulit kita. Yang SPF itu sebenarnya cuma buat kasih tahu seberapa lama sunscreen itu bakalan ada di kulit kita gitu. Jadi kalau misalnya SPF 15 itu tinggal dikalikan 10 aja. Jadi 150 menit bertahannya di kulit kita. Nah, kalau SPF 30 bertahannya 300 menit gitu. Nah, tapi bukan berarti kalau kalian pakai SPF 100 itu jadi bertahannya 1000 menit, enggak juga, karena pemakaian sunscreen itu mesti diulang setiap 2-3 jam sekali. Itu penting banget. Jadi, yang paling penting pakai sunscreen itu adalah kalian pilih antara SPF 15-30, terus kalian pakai banyak-banyak, nggak perlu diirit-irit, pakainya ke seluruh muka dan juga ke leher. Setelah itu, kalian aplikasikan setidaknya 2-3 jam sekali, walaupun kalian cuma di rumah aja, oke? Yang keenam, eye cream. Eye cream itu sih katanya bisa ngilangin kantong mata, mata panda, terus bisa ngilangin keriput-keriput yang ada di mata gitu ya. Jadi makanya kita pada pakai kan. Well, sebenarnya bisa juga sih. Cuman buat kalian nih, kantong mata itu sebenarnya nggak bisa dihilangin loh. Mata panda itu bisanya dihilangin dengan caranya kalian tidur gitu ya. Kalau kantong mata itu biasanya kayak harus kayak sedot lemak gitu loh. Jadi kayak kalian tuh kayak udah kebanyakan lemak di bawah mata kalian, jadi ya harus disedot, gak bisa dihilangin pakai eye cream gitu. Dan untuk penuaan dini, well sebenarnya itu dimulai dari muda banget ya. Kalau maksudnya kalian terlalu sering di bawah matahari tanpa sunscreen juga itu bisa bikin
mata kalian tuh keriput gitu. Dan terus kayak kalian ketawa terus gitu kan kalau ketawa kan ininya pasti akan berkerut kan, itu juga lama-lama akan berkerut gitu. Jadi itu sebenarnya kebiasaan kalian aja sih, bukan karena eye cream jadi bisa hilang gitu loh. Ya kalau misalnya pengen melembabkan bagian mata, kalian sebenarnya boleh kok pakai pelembab biasa aja gitu. Cuma aku emang nggak nyaranin kalau kalian pakai pelembab dengan kandungan salicylic acid lah, atau pakai asid-asitan apa dan segala macam itu di bawah mata memang, karena itu bisa sangat sensitif untuk mata kita. Lebih baik kalian tuh pakai pelembab yang biasa aja lah di bawah mata. Itu sebenarnya udah cukup banget kok untuk melembabkan mata kita. Kalaupun emang misalnya kalian mau pakai eye cream, pastikan kulit di bawah mata kalian tuh benar-benar kering dan butuh kelembapan lebih. Dan itu baru benar-benar eye cream bisa terbaik buat kalian. Terakhir, yang ketujuh adalah makeup wipes, atau sebenarnya itu adalah tisu basah yang isinya makeup remover. Gunanya untuk menghapus makeup dengan lebih praktis gitu ya. Karena kan biasa kalau kita pakai makeup remover biasa kan biasa kita harus tuangin dulu ke kapas terus baru kita usap-usap ke muka gitu kan. Kalau ini enggak, dia tisunya udah basah dengan makeup remover, jadi kita udah tinggal hapus aja gitu makeupnya. Kenapa aku nggak nyaranin kalian untuk beli makeup wipes? Karena gerakan menggosok-gosok muka dengan makeup wipes itu sebenarnya nggak bagus sih, bisa bikin kalian keriput-keriput gitu sebenarnya. Kalau misalnya dengan kapas kalian memang menggosok-gosok, cuma aku yakin kalian lebih lembut gitu kesannya. Sedangkan kalau pakai makeup wipes pasti akan agak digosok-gosok gitu, karena gimana pun juga kandungan makeup remover di dalam makeup wipes itu nggak begitu tinggi gitu loh. Jadi kalian memang benar-benar harus gosok dengan bersih supaya tuh makeupnya keangkat gitu. Dan biasanya setelah pakai makeup wipes pasti kebanyakan dari kalian nggak langsung cuci muka lagi, padahal itu penting banget. Ya, kalaupun emang kalian males gitu ngebersihin makeup, cuma pakai makeup wipes doang, kalian wajib namanya ngelakuin double cleansing lagi supaya muka kalian tuh bener-bener bersih. Percuma kalau kalian pakai cleansing wipes doang, udah rusak karena digosok-gosok terus kalian biarin aja gitu. Ya makeup makin masuk ke muka, sama aja bohong. Nanti jerawatan lah, apalah segala macem. Ngerusak muka pokoknya. Dan buang-buang duit. Jadi mendingan nggak usah. Well, itu dia tadi 7 produk skincare yang sebaiknya nggak perlu kalian beli ya. Selain buang-buang duit, ya itu tadi yang aku bilang ya, bisa kalian ganti dengan skincare lainnya yang lebih bagus kok. Kalau misalnya kalian punya opini yang lainnya, boleh kalian isi di kolom komentar ya. Tapi 7-7-nya itu benar-benar pure opini aku doang, dan memang aku nggak pakai lagi sih, karena emang menurutku emang nggak terlalu berguna dan memang bisa diganti dengan produk skincare yang lainnya. Well, sampai di sini aja dulu ya kalau gitu.